Bayangkan, setelah puluhan tahun bekerja keras, membesarkan anak, dan memberikan segalanya untuk keluarga, kini kita duduk di kursi tua, mencoba bercerita, tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Sedih bukan? Inilah kenyataan yang dialami banyak lansia di sekitar kita. Padahal, dihargai dan didengar adalah kebutuhan emosional yang sama pentingnya dengan makan dan tidur. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa suara hati lansia perlu kita dengar dan bagaimana cara sederhana untuk mewujudkannya. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, Anda menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar kota asal Anda. Dukungan kecil ini membuat saya semangat untuk terus berbagi konten bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kita bisa belajar bersama merawat orang tua dan menghargai mereka dengan cara yang lebih baik. Satu, lansia tidak hanya butuh obat, tapi juga perhatian. Banyak dari kita mengira bahwa merawat lansia hanya sebatas menyediakan obat, vitamin, atau makanan bergizi. Padahal, ada kebutuhan lain yang sama pentingnya, yaitu perhatian dan kasih sayang. Lansia sering merasa terasing karena aktivitas keluarga yang padat. Bayangkan, mereka pernah menjadi pusat perhatian, sibuk bekerja dan merawat anak, namun sekarang duduk sendiri menatap tembok. Perhatian sekecil apapun, sekadar menyapa di pagi hari, memegang tangan, atau menanyakan kabar bisa menjadi obat paling mujarab untuk hati mereka. Penelitian menunjukkan, dukungan emosional dapat menurunkan risiko depresi dan memperlambat penurunan fungsi kognitif pada lansia. 2. Suara mereka adalah warisan tak ternilai. Setiap lansia adalah buku hidup yang penuh cerita, pengalaman, dan pelajaran berharga. Sayangnya, banyak dari kita yang terlalu sibuk hingga lupa membuka buku itu. Kisah mereka tentang perjuangan masa muda, cara membesarkan anak, atau bertahan di masa sulit adalah warisan yang tak ternilai bagi keluarga. Dengan mendengarkan, kita tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi juga melestarikan sejarah keluarga. Rekam cerita mereka, tulis, atau jadikan bahan pembelajaran bagi anak-anak. Bayangkan, satu kalimat nasihat dari mereka bisa menjadi pegangan hidup yang menyelamatkan masa depan cucu-cucu mereka. 4. Mendengar bisa jadi terapi. Tak semua masalah lansia bisa diatasi dengan obat. Ada yang hanya butuh telinga untuk mendengarkan. Saat mereka berbicara dan merasa dihargai, hormon stres menurun, tekanan darah stabil, dan mereka merasa lebih bahagia. Dalam dunia medis, ini disebut terapi emosional. Apakah kita harus jadi psikolog? Tidak. Cukup jadi pendengar yang hadir sepenuhnya. Jangan memotong pembicaraan, jangan menghakimi. Kadang mereka mengulang cerita yang sama berkali-kali. Tak masalah. Itu cara mereka mengulang kenangan bahagia dan merasa hidup kembali. Kesabaran kita akan menjadi obat yang tak bisa dibeli di apotek. 4. Cara sederhana untuk menunjukkan penghargaan. Banyak yang bilang, saya tidak punya waktu lama untuk duduk bersama orang tua. Padahal, yang dibutuhkan bukan berjam-jam, tapi kualitas interaksi. Matikan TV, taruh ponsel, dan tatap mata mereka ketika berbicara. Tanyakan pendapat mereka soal hal-hal kecil, menu makan, tata ruang rumah, bahkan berita yang sedang ramai. Dengan begitu, mereka merasa pendapatnya masih berarti. Jangan lupa,
Sentuhan kecil seperti merangkul atau memegang tangan bisa membuat hati mereka hangat. Hargai pendapat mereka meski kita tak selalu setuju. Itu tanda bahwa kita memandang mereka setara dan penting. Lima, tantangan di era digital. Di zaman serba cepat ini, perhatian sering tersita oleh layar ponsel. Kita sibuk scrolling, menonton video, atau bekerja hingga lupa bahwa ada sosok lansia yang menunggu di ruang tamu. Bagi mereka, 1 menit kita menatap mata mereka lebih berharga daripada 1000 notifikasi. Tantangan ini nyata, terutama bagi generasi muda yang akrab dengan gadget. Cobalah membuat jadwal rutin, 15 menit pagi dan sore tanpa gawai untuk berbicara dengan orang tua. Saat makan bersama, biasakan no gadget. Percayalah, waktu singkat tapi fokus ini bisa membuat mereka merasa dihargai dan bahagia. 6. Apresiasi dapat mempererat hubungan keluarga. Ketika lansia dihargai, bukan hanya mereka yang bahagia, tetapi seluruh keluarga ikut merasakan dampaknya. Anak-anak belajar bahwa menghormati orang tua adalah nilai penting, cucu belajar empati, dan hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Banyak keluarga retak bukan karena masalah besar, tapi karena lupa menghargai satu sama lain. Lansia yang merasa dihargai cenderung lebih ceria, lebih sehat, dan lebih ingin berbagi cerita dan kebijaksanaan. Jadikan rumah sebagai tempat aman untuk berbagi. Satu pujian, satu senyuman, bisa memecahkan dinding kesepian yang mereka rasakan. 7. Suara hati lansia adalah tanggung jawab kita. Akhirnya, kita harus ingat, waktu bersama lansia terbatas. Setiap hari yang kita lewatkan adalah 1 hari lebih dekat ke saat kita tak bisa lagi mendengar suara mereka. Jangan tunggu penyesalan datang. Dengar keluhan mereka, tanggapi cerita mereka, dan buat mereka merasa dihargai sekarang juga. Kita tidak tahu betapa berharganya momen itu sampai hilang. Dan suatu hari, kita pun akan berada di posisi yang sama, ingin didengar, ingin dihargai. Apa yang kita berikan hari ini akan kembali pada kita kelak. Jadi, mari perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan di masa depan. Jadi, teman-teman, mari kita mulai dari hal kecil. Dengarkan cerita orang tua, ucapkan terima kasih, dan tunjukkan bahwa mereka tetap berharga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar pentingnya menghargai lansia. Pesan moralnya sederhana, setiap orang ingin merasa berarti, dan bagi lansia, dihargai dan didengar bisa jadi obat yang tak ternilai. Dan jangan lupa, jika ada masalah kesehatan, selalu konsultasikan dengan dokter atau tenaga medis profesional. Sampai jumpa di video berikutnya. Setiap senyum dan kesehatan Anda adalah kebahagiaan bagi kami. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk sehat dan bahagia. Klik like untuk menyebarkan semangat ini kepada lebih banyak orang, dan tekan subscribe supaya kita bisa terus bersama, saling menguatkan dan menjaga kebahagiaan hingga usia senja.